Salam jumpa dengan saya Martinus Sendu. Sehari-hari saya adalah Kepala SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohor, Sulawesi Utara. Saat ini saya ingin berbagi terkait pengalaman dan pemahaman saya tentang kepemimpinan di SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohor. Kepemimpinan pertama-tama berarti kepala sekolah memengaruhi dan mengarahkan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah memengaruhi orang-orang yang dipimpin, dalam hal ini guru-guru, tenaga kependidikan, dan murid-murid untuk bekerja sama mewujudkan visi, misi, tujuan SMP Lokon Santo Nikolaus. Kepala sekolah perlu berusaha selalu untuk melaksanakan sosialisasi tentang visi, misi, tujuan sekolah, dan diharapkan bahwa semua warga sekolah memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang itu. Selain itu, kepala sekolah harus memastikan seluruh warga sekolah memahami dan menguasai visi, misi, dan tujuan SMP Lokon Santo Nikolaus melalui sosialisasi yang selalu diberikan oleh kepala sekolah kepada seluruh warga sekolah. Kepala sekolah harus secara kreatif terus berpikir dan menggerakkan guru-guru, tenaga kependidikan untuk membuat program-program terobosan. Kepemimpinan selanjutnya berarti mengendalikan dan mengontrol. Dalam hal ini, kepala sekolah mengendalikan dan mengontrol guru-guru agar tetap fokus, berjuang, menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kepala sekolah menempuh mekanisme dalam beberapa bentuk. Rapat mingguan manajemen sekolah dan asrama pada hari Senin pagi, karena SMP Lokon adalah sekolah berasrama, boarding school. Sharing and reflection guru-guru dan manajemen sekolah dan asrama pada hari Jumat siang sampai sore. Kemudian supervisi akademik, lesson study, dan open class. Selanjutnya monitoring dan observasi kelas. Dan yang terakhir evaluasi. Kepemimpinan berarti juga kepala sekolah hadir dan berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah harus selalu hadir di tengah-tengah guru-guru, tenaga kependidikan, dan murid-murid. Kedatipun kepala sekolah sibuk dengan berbagai kegiatan rapat, termasuk harus keluar sekolah, kepala sekolah harus selalu berusaha agar kehadirannya dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah harus tahu persis kejadian-kejadian di sekolah setiap hari. Kepala sekolah harus berusaha mengenal dari dekat semua guru dan tenaga kependidikan tentang tugas pokok dan fungsi yang mereka lakukan sehari-hari. Apa yang mereka perlu perhatikan secara khusus dan tindak lanjuti. Kepala sekolah juga seharusnya mengenal murid-murid dan membuka ruang bagi murid-murid untuk tidak sungkan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kepemimpinan yang saya lakukan di SMP Lokon juga adalah kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif. Artinya, kepala sekolah tidak tampil one man show. Artinya, penentu mutlak keberhasilan program sekolah
Tetapi sebaliknya, kepala sekolah selalu mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Kolaboratif berarti dengan manajemen sekolah, asrama, guru-guru, tenaga kependidikan, OSIS, bahkan seluruh murid, kepala sekolah membangun sistem kerja yang efektif. Ketidakhadiran seseorang misalnya tidak akan berpengaruh pada kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-program sekolah. Nah, partisipasi dan keterlibatan seluruh warga sekolah memungkinkan dan memudahkan terwujudnya kolaborasi yang mantap. Kepemimpinan menurut pemahaman dan pengalaman saya adalah kepemimpinan transformatif. Artinya, kepala sekolah harus berani mengambil dan melakukan terobosan-terobosan menghadapi perubahan yang terjadi secara dinamis. Termasuk ketika kepala sekolah menghadapi iklim dan kondisi yang kurang baik terjadi di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah harus berusaha melakukan upaya-upaya bersama-sama dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan SMP Lokon Santo Nikolaus. Kepala sekolah harus berani melakukan evaluasi bersama-sama dengan manajemen, guru, tenaga kependidikan, murid-murid, tatkala menghadapi adanya gejala dan indikasi yang kurang baik di sekolah. Kepala sekolah juga harus tampil dan memimpin terjadinya perubahan sikap dan perilaku warga sekolah. Menurut pendapat saya, kepemimpinan juga berarti kepala sekolah hadir dan berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah perlu berkomunikasi dengan guru, tenaga pendidikan, murid-murid, karena biar selalu hadir tetapi tidak berkomunikasi dengan efektif, kepala sekolah tidak akan mengetahui kondisi konkret yang terjadi di sekolah. Dengan berkomunikasi secara efektif, banyak hal akan kepala sekolah ketahui dari informasi yang mereka berikan. Kepemimpinan menurut saya berarti keteladanan dan menginspirasi. Kepala sekolah di satu pihak harus menjadi teladan dalam pendidikan nilai-nilai dan karakter building. Selanjutnya di pihak lain, sepak terjang, tutur kata, cara berkomunikasi, berperilaku, cara hidup kepala sekolah seharusnya mampu menginspirasi seluruh warga sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini harus mampu menjadi teladan, role model bagi seluruh warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid-murid dalam hal misalnya disiplin waktu, bertutur kata, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sedikit berbahasa Inggris karena SMP Lokon melaksanakan pembelajaran bilingual, juga berpakaian rapi, sehat, dan bersih. Selanjutnya kepemimpinan berarti kepala sekolah berkreasi dan berinovasi. Dalam arti ini, kepala sekolah harus terus-menerus berpikir out of the box, dan kepala sekolah harus terus-menerus tanggap terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi secara dinamis di dunia ini. Kepala sekolah selalu perlu proaktif mendorong dan memacu warga sekolah agar menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sekolah. Kepala sekolah yang kreatif dan inovatif akan menciptakan suasana kondusif agar guru, tenaga kependidikan, murid mampu berkreasi dan berinovasi. Bagi saya kepemimpinan juga adalah kepedulian.
Artinya, kepala sekolah harus peduli pada guru, tenaga kependidikan, dan murid-murid, bahkan seluruh warga sekolah atau pemangku kepentingan. Unsur yang terakhir tentang kepemimpinan menurut saya adalah ongoing learning. Dalam hal ini, kepala sekolah harus terus-menerus belajar, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri. Karena sesungguhnya kepala sekolah adalah manusia yang terbatas, tidak tahu segala-galanya. Dengan terus belajar, membuka wawasan, maka kepala sekolah akan memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan yang terupdate, sehingga juga mampu untuk melaksanakan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kepala sekolah secara teratur perlu terus belajar mengembangkan kemampuan diri dengan cara mengikuti pelatihan atau lokakarya, baik yang diagendakan pemerintah maupun swasta. Selalu membaca buku dan artikel yang baik. Demikianlah sharing tentang kepemimpinan yang saya laksanakan di SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Semoga pemahaman dan sharing ini boleh bermanfaat untuk ibu bapak, saudara-saudari. Terima kasih.